kajian kami ya. Mohon maaf Bang, kita udah bisa kita wawancara sekarang. Oke, siap. Oke. Biar ini Bang. Ambil dulu surat sebentar, surat semua tadi. Ya. Biar kita tunjukin surat kuasa juga. Ada yang mau diperlihatkan apa? Jadi iya, surat semua. Bentar ya, sambil nunggu surat dulu ya, biar kita tunjukkan. Di belakang ada ya? Ya. Di belakang, di bawah laptop itu, di dalam laptop. Bentar sebentar ya, nunggu itu data biar sekaligus biar nggak bolak-balik. Iya. Gitu. Tidak kooperatif ya? Ya, tidak kooperatif. Dan kami sudah melayangkan surat somasi pun juga. Somasi pertama, somasi kedua, baik di pemerintah Kecamatan Tenjo khususnya camatnya, di PT ataupun CV pelaksana pembuatan stadion mini ini, di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor dan bidang aset Kabupaten Bogor. Belum melayangkan ke Bupati Bogor ya? Belum. Ibu Ade, Ya. ini penjelasan dari Pak Pengacara. Ya, mudah-mudahan Bupati legowo menerima diskusi. Adapun nanti hasilnya bukan urusan banggai, itu nanti tergantung keputusan pengadilan nantinya. Tentunya itu Ya, Bang ya. benar sekali. Jadi artinya ini hanya kepuasan yang dituntut atau kejelasan yang dituntut oleh pihak kuasa hukum. Itu Ya, Bang ya? benar. Nah, jadi jangan hemat pengacara Bu, Ibu Bupati Allah. Jadi gini Bu, dia tuh pengennya tuh ada musyawarah atau minimal apa namanya? klarifikasi, mediasi, ya kan? Ya, kalau sama-sama tidak puas nanti kan ada jalurnya hukum. Benar, benar sekali. Nah, jangan mungkin yang membuat abang kecewa ini tiba-tiba main jebret jadinya begitu. Benar sekali. Nah, langkah abang apa nih? Nah. Begini nih, otomatis dong Ya, emosi benar, dong. benar. Sebagai Jadi kuasa hukum. Jadi begini, Bang. Kami sangat sayangkan sekali terkait kinerja khususnya Camat Tenjo. Nah, Camat kenapa lagi nih Camat? Nah, dia pertama pada minggu kemarin di malam Selasa, Heeh. minggu kemarin. Nih, itu tanda kutip tadi yang disebutkan, mohon maaf, itu ada buktinya nggak Bang? Ada sekali, Wah. ada sekali. Mm. Nah, mereka meminta untuk mencabut kuasa gara-gara kami sudah melakukan somasi kepada Pak Camatnya. Artinya batalkan. Ya, jadi dia ini sudah membatalkan dan mencabut kuasanya kepada kami. Menurut kuasa hukum, Ya. itu etika apa enggak? Oh, sangat tidak etika sekali. Tidak etika. Beliau sebagai apa di dalam hal ini? Toh, pemerintah ini kan ada biro hukumnya. Ya kan, di negara ini kan ada pengacaranya. Kenapa harus menempuh seperti itu? Kan gitu. Pemerintah daerah Punya. kabag hukum. Iya, kabag hukum. Artinya upaya hukum ya upaya hukum. Upaya hukum harusnya seperti itu. Jadi Bukan tidak- mendatangi ataupun mengintervensi kepada klien kami. Artinya lawyer tidak bersedia diskusi di bawah tanah. Iya. Ya kan? Benar. Gunakan kekuasaan dia Benar. kan gitu. Benar. Sewa pengacara. Benar. Betul gitu, Pak? Betul, sangat betul sekali. Jadi ini kecewa. Sangat kecewa sekali terkait kejadian ini. Kami sayangkan kami memohon kepada Bupati Bogor, mungkin melalui BPKAD-nya BKD-nya, karena mereka adalah di bawah naungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bogor. Ke bupati aja langsung Iya, ke Ibu. bila perlu ke Ibu Bupati Bogor ini. Tolong Pak, Bu, dilihat ya? sangat kecewa sekali kami sebagai kuasa hukum, tim kuasa hukum dari almarhum ini. Nah, kenapa seorang camat, seorang sekcam yang mendatangi klien kami untuk meminta dan memohon untuk mencabut kuasa daripada kami? Apakah ini beretika? Menurut kami ini sangat janggal dan ini ada sangat menyimpang.
Toh kabupaten Tanya dong, ya. tanya dong ya. Kami mau Tentunya tanya-tanya, berarti di sini ada sesuatu di balik itu semua. Kenapa? Anggaran yang sangat besar ini untuk pembuatan stadion ini mereka memakai memfoya-foya. Karena apa? Dengan dasar yang tidak jelas. Nah, dalam hal ini kami minta pemerintah Kabupaten Bogor memiliki bidang hukumnya dan pemerintah pun juga memiliki pengacara negaranya, yaitu melalui Kejaksaan Negeri. Nah, harapan kami kalau memang kita mau menempuh jalur hukum, kita tempuh jalur hukum. Sebelum Langkah apa ya. dalam waktu dekat nih pengacara yang akan dilakukan. Ah, Udah melihat kondisi seperti ini nih, Ah, apa nih? kami sudah melihat kondisi saat seperti ini, kami akan menempuh jalur hukum. Pertama akan melakukan kami membuka laporan pidananya. Pidana perdata diajukan semua. Ya, perdata pun kami akan melakukan gugatan juga. Mantap. Pidananya terkait pengerusakan dan penyerobotan. Waduh. Ini yang kami lakukan nanti. 365 dong masuk. Iya, masuk sekali, benar sekali Bang. Sekaligus pengerusakan Bang. Yaitu Terbukti dan tidak kita lihat di ya, media. kita lihat karena memang kami memasang plang di sini ada bukti. Oh gitu. Sekarang plang kami ada 2 udah menghilang. Menghilang. Kemana Nah, itu? kemana itu? Kan apa siapa yang maling kan gitu. Jadi pertanyaan kita nih Bang. Gitu Bang. Nah, dalam hal ini kami minta kepada Bupati Bogor nih, Penonton. ya. Keren loh. Bupati Bogor bahwa tolong ditegasin, tolong dikasih sanksi yang tegas kepada bawahannya. Jangan sampai arogansi yang dikedepankan. Nah, sekarang Ya. Abang sudah mempersiapkan nih Ya. langkah-langkah ke depan Siap. untuk melaporkan Siap, baik itu orang-orang yang mempengaruhi siap, klien Abang siap. maupun yang melakukan penyerobotan di Siap. tanah yang ada yang dikuasakan ke Abang ini. Ya, Itu Bang. Ya? siap. Ya, benar sekali Bang. Kira-kira ada nggak gugatan immaterial secara perdatanya akan dilakukan? Ada. Waduh, Sudah dipersiapkan semua itu. mantep. Karena di sini bisa melalui pengadilan negeri, bisa melalui petun, pengadilan tata usaha negara Provinsi Jawa Barat, bisa kami laporkan juga terkait pidananya di Mabes Polri. Kami sudah koordinasi. Hal ini tidak hanya mentoknya di Bukan, Kejaksaan Negeri iya. Bogor, tapi akan ke Jati, bahkan ke Jagung mungkin. Kejagung, ya. Bisa juga di Komisi Pemberantasan Korupsi. Bisa itu? Bisa, karena di sini ada menyimpang terkait anggaran. Walah. Ada dugaan ya, ada dugaan. Ada dugaan, sangat luar biasa dugaan ini. Oke. Karena apa? Sangat menyimpang. Sahabat, jangan salahin Bang Jai. Terserah kalian menyikapi apa yang dikomentari pengacara. Sahabat, subscribe, jangan lupa. Baik, oke. Oke, jangan Kita lupa lanjut ya. nih, Oke, siap. Pak pengacara. Ini beneran udah siap nih? Sangat siap. Sangat siap. Sangat siap. Berhadapan dengan pemerintah Kabupaten Bogor. Sangat siap. Sangat siap. Lillahi ta'ala. Wah. Bila perlu nyawa jadi korban saya. Bila perlu nyawa jadi taruhan. Artinya, apapun bentuknya, pembelaan hukum siap di meja hukum. Siap, sangat siap sekali. Sahabat, mudah-mudahan semua bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin. Kalah menang itu nomor 10, Iya. tapi mereka menjalankan profesionalisme sebagai lawyer atau advokat. Itu Bang Iya, ya? benar sekali, Bang. Mereka tidak mengkhianati apa yang dikuasakan ke mereka. Itu Bang. Ya, benar sekali, Bang. Karena kepercayaan itu yang lebih utama, Bang. Ngomong-ngomong tergabung di advokat apa ini Bang? Pradi atau apa? KAI. KAI apa Ya, Bang? KAI ini adalah Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia, DPD Provinsi Banten. Jadi sekarang intinya pihak pemerintah siapkan aja buktinya kalau Siap. ada gitu. Ya, kalau ada memang silakan disiapkan. Nah, pihak Kita uji materi nanti. kita akan berundingnya di meja hijau gitu. Ya, benar sekali, Bang. Waduh. Kita akan Oke, ketemu di meja sahabat. hidung. Kita akan lihat terus sejauh Siap. mana pergerakan dari lawyer KPK. Siap. Apa namanya tadi? Komunitas Pengawas Korupsi. Komunitas Pengawas Korupsi. Ini jangan-jangan banyak korupsi juga ada nih, banyak korupsi, Ada. Bang. Makanya kami Waduh. menaikkan kasus ini ke meja korupsi juga nih. Itu. Iya, Wah, kami akan naikin kasus ini. disinyalir ya. Iya. Ada dugaan. Ada dugaan penyimpangan, Bang. Bukan Bang Jadi nih ngomong Kota Bogor kali ini bincang-bincang dengan advokat Pak Ilham Mudin SH berkaitan tadi ketidakpuasan lainnya dan dia merasa apa menurut ilmu hukum yang dia pelajari ada cara-cara yang salah. Ya. Nah, dia akan menempuh upaya lanjutan bukan hanya dari kasus pidananya, tapi perdatanya juga akan dia tempuh. Ya. Terlepas nanti kebijakan itu semua kedua belah pihak baik pemerintah maupun tadi pengacara semua memperkuat buktinya, mempunyai peluang masing-masing pembelaan diri terhadap kasus yang ditanganinya. Semua itu silakan tentukan sendiri. Hasilnya menentukan itu adalah pengadilan. Gitu, Bang, ya? Pengadilan. Pengadilan. Yang jelas pihak advokat Ya. tidak akan mundur ya Bang ya. Ya, tidak akan mundur sejengkal pun. Waduh.
Serius? Serius, sejengkal pun nggak akan mundur. Nah, demi keadilan. Demi keadilan ini. Jangan sampai masyarakat kecil dijolimin terus. Kalau seandainya permasalahan ini lanjut ke Kejaksaan Agung siap? Sangat siap sekali. Mantap. Bila perlu sampai ke presiden. Widih. Bila perlu, Bang. Nih, kalau kecewaan ini dirasa Abang sangat penuh, kira-kira nih, ini akan dilaporkan nggak ke Komisi 1 DPR RI? Sangat, itu udah pasti. Akan dibawa? Akan dibawa ke situ. Udah ada niat ke arah situ. Waduh. Di Komisi Ibu 1. Bupati, nah sebaiknya hal ini jangan berlarut-larut. Adapun penyelesaian hukum karena ada tempat dan wadahnya di negara ini, silakan. Bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan hendaknya cari tahu dulu karena negara ini semua diatur oleh hukum ya, Bang? Iya, benar sekali. Oke, semua hal Bang Jai pasrahkan ke penonton di seluruh Indonesia. Jadikan ini pelajaran. Masalah klaim tadi pengacara itu haknya dia karena dia bagian daripada profesi Ya. sebagai pembela. Bukan untuk menang, tapi Iya, membela itu membela. udah hak manusia. Benar sekali, Indonesia, Bang. betul Bang? Benar sekali, Bang. Oke sahabat, itu Putra Bogor, bincang-bincang kita dengan Bapak Ilham sebagai kuasa hukum daripada keluarga Kiai Haji Tubagus Njang Ijudin, pemilik Pondok Pesantren Bani Harun. Benar. Itu akan terus berlanjut. Siap. Pak Ilham menyatakan sampai saat ini dia tidak ingin berhenti atau mundur dari permasalahan ini, dia akan tetap di garda depan untuk membela klaimnya. Benar. Apa yang mau disampaikan Ilham, Bang? Untuk Bupati atau siapa silakan. Pesan saya kepada Ibu Bupati Bogor untuk berhati-hati lagi dalam permainan anggaran. Karena anggaran ini sangat jangan sampai merusak. Karena apalagi di saat pandemi Covid-19 ini dana ataupun anggaran itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa saat ini sambil bicara seperti itu? Anggaran yang mana yang dipakai untuk masyarakat tapi dibuang-buang secara cuma-cuma untuk pembangunan stadion ini, yang mana lahan ini belum jelas dan diakui secara tidak jelas oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Harapan saya sebagai lawyer ataupun kuasa hukum dari pemberi kuasa, ahli waris, untuk bisa duduk bersama, melakukan musyawarah ataupun melakukan mediasi agar kita bisa mencari solusi yang terbaik. Jangan sampai permasalahan ini berlarut panjang. Sangat tidak etis, apalagi oknum-oknum yang ada di Kecamatan Tenjo ini sangat luar biasa menurut kami, sampai mengintervensi kepada pemberi kuasa ataupun ahli waris Ijudin ini. Mungkin itu aja, Bang. Demikian sahabat itu Putra Bogor, mudah-mudahan ini jadi tontonan menarik dan jadi inspirasi. Mudah-mudahan semua baik pemerintah maupun penggugat ini sama-sama ada jalan keluar. Yang mudah-mudahan sih tidak sampai ke ranah hukum. Kalau bisa dimusyawarahkan kenapa enggak? Ya. Mungkin bisa lunak Pak. Ya. Kalau ternyata pemerintah Kabupaten Bogor, advokat juga tidak ngotot masalah ini dibawa ke ranah hukum, tapi semasih bisa mediasi. Benar. Semasih ada jalan keluar yang terbaik buat kedua belah pihak. Benar. Kenapa tidak? Mungkin, kenapa tidak? Ya. Oke, sahabat YouTube Putra Bogor, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.